pada sesi awal ini saya akan coba menjelaskan tentang konsep information technology audit dan forensik teknik, yang biasanya kalau kita mendengar kata forensik teknik atau kemudian ada yang mengemasnya menjadi forensik audit, itu biasanya merupakan salah satu tahapan advance dari information system audit yang arahnya sebenarnya memang sudah ke arah pembuktian. Nah, kalau arah pembuktian ini biasanya memang tertrigger karena adanya kejadian yang sifatnya itu mengganggu atau boleh dikatakan ilegal dan cenderung mengarah kepada fraud. Nah, fraud ini macam-macam ya. Fraud baik di penyalahgunaan sistem informasi, penyalahgunaan data dan informasi, mungkin penyalahgunaan infrastruktur yang dimiliki dan mungkin hak akses dan segala macam yang di ujungnya itu akan merugikan pihak lain, sehingga biasanya memang related dengan sesuatu yang berbau hukum. Nah, jadi semacam itu. Nah, menarik untuk didiskusikan karena ini special case ya, atau suatu kalau kemarin kita membicarakan tentang konsep cyber security di kacamata information system audit. Nah, kalau ini di pembuktian jadi gitu. Nah, seringkali seorang information system auditor itu diminta untuk maju ke sana atau mengarah ke sana karena memang seringkali kalau apalagi sekarang itu tren kejadian-kejadian yang sifatnya merugikan pihak lain yang terjadi di information system itu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Nah, sehingga ketika itu terjadi maka perlu pembuktian secara profesional. Nah, seorang information system auditor nanti berperan di situ menjadi middleman gitu ya, yang bisa memberikan duduk perkara yang clear dari sudut pandang sistem informasi, yang nanti kemudian itu kita bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa itu terjadi dan seterusnya. Nah, biasanya kalau di mata kuliah forensik ini kemudian menjadi satu mata kuliah khusus ya, atau yang disebut sebagai forensik digital. Nah, ini juga menjadi penting kita mengetahui, makanya di ilmu komputer kita juga punya mata kuliah forensik digital. Nah, jadi itu lebih ke arah mempelajari metode cara teknis bagaimana kita mengakuisisi data di storage misalnya gitu atau di komputer, kemudian untuk keperluan pembuktian secara ilmiah begitu ya. Nah, saya menggunakan materi dari satu universitas di luar. Ini sebenarnya ini materinya udah cukup lama, tapi ini bagus untuk kita mengetahui bagaimana cara berpikirnya dan logical thinking-nya. Dan saya akan coba share ya, sebentar. Oke. Oke. Nah, dalam ini ada slide dari Profesor Grover Kearns, ini dari Saint Petersburg College of Business. Ini saya masih ingat ini ketika mendapatkan materi ini ketika waktu itu mengikuti seminar beliau waktu itu saya masih beraktivitas di negeri seberang di Malaysia, kemudian ada sesi workshop saya join, kemudian mendapatkan materi ini dengan waktu itu saya minta untuk presentasinya harus dipelajari dan ternyata sampai sekarang masih berguna gitu ya. Nah, jadi yang menarik dari forensik ini memang sebenarnya melekat di information technology audit atau information system audit. Tapi kemudian kalau di Indonesia memang berkembang menjadi satu teknik khusus ya. Bahkan di satu universitas di UII itu mereka punya laboratorium forensik khusus ya, forensik digital. Di UGM kita belum punya. Tampaknya untuk concern yang ke arah semacam cyber security kemudian ke audit dan forensik ini masih belum terlalu kuat ya. Ini juga menjadi menarik, padahal ini sekarang trennya makin tinggi. Jadi saya tahu benar itu di UII itu kemudian mereka menjadi salah satu center of excellence di Indonesia yang memegang key resource di forensik gitu ya. Jadi sangat-sangat bagus sekali sebenarnya kalau kita mau mengarah ke sana gitu ya. Nah, kemudian saya akan langsung saja. Jadi forensik teknik atau forensik ini kemudian sering juga disebut sebagai forensik computing. Jadi ini kalau terminologi ini cocok banget untuk kita yang di universitas ya. Itu dan juga di
ilmu komputer karena ada computingnya. Jadi intinya adalah kita mencoba melakukan proses ya, dari proses mengidentifikasi itu tentu saja nanti mengetahui sumber-sumber data itu ada di mana, kemudian bagaimana cara kita mengakuisisinya, dan kemudian bagaimana kita mengolahnya. Tetapi tidak hanya itu saja, tapi juga nanti melakukan preserving. Nah, preserving ini menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, maksudnya adalah kita ketika mengambil data dalam proses forensik ini punya tanggung jawab untuk menyimpan data itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi gitu. Jadi sampai benar-benar case-nya itu selesai atau dinyatakan oleh hukum selesai. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak mungkin kita menyimpannya dalam arsitektur misalnya storage pada umumnya, misalnya menggunakan database misalnya gitu ya. Tapi harus ada sisi big data-nya karena datanya makin banyak, dan kedua adalah preservasi atau digital preservation itu menjadi sangat penting ya. Kemudian nanti melakukan proses analisis, ini sebenarnya mirip seperti seorang data scientist, tapi data scientist yang arahnya ke forensik sebenarnya. Nah, jadi genre keilmuannya di forensik, fokusnya di situ. Dan kemudian nanti menghadirkan digital evidence atau bukti-bukti digital ini dengan manner ya, dengan cukup proper secara hukum, dan kemudian bisa diterima secara hukum, diterima untuk bisa dipakai dalam suatu pembuktian hukum atau court of law ini ya. Jadi semacam itu. Jadi memang ini arahnya memang benar-benar tanda kutip itu bekerja sama dan related dengan kepolisian lah mudahnya begitu ya, jadi untuk pembuktian sesuatu. Nah kemudian ini menjadi menarik ya karena ada 3 poin penting di forensik ya. Jadi pertama adalah ini mengidentifikasi dan preserving evidence. Ini tidak mudah, ini penuh dengan algoritma, kemudian penuh dengan pendekatan matematika, pendekatan ilmu komputer, itu ada di sini semua. Misalnya bagaimana cara kita mengakuisisi data dari handphone misalnya ketika kita mendapatkan tanda bahwa handphone itu dipakai untuk melakukan fraud misalnya kayak gitu. Nah kemudian melakukan sistem analisis ya, apa yang terjadi ketika fraud itu muncul dan nature of attack-nya seperti apa. Ini juga menjadi sangat penting ya. Dan terakhir adalah tentu saja ada forensic framework. Masih ingat ya, jadi information system audit itu penuh dengan sistematika. Jadi atau dengan prosedur yang baku. Jadi makanya di sini selalu ada framework-nya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena ya banyak sekali report yang mengatakan bahwa yang namanya fraud itu menyebabkan kerugian yang sangat besar sekali untuk beberapa organisasi. Nah, kemudian untuk forensik sendiri ini juga menggunakan dasar-dasar dari standar internasional yang berlaku umum ya. Ini salah satunya. Jadi ini adalah standar-standar khusus yang memang melingkupi skop dari forensik. Dari Sarbanes-Oxley, kemudian COSO dan COPIT juga ada di situ. Kemudian ini yang spesial, ya, SAS. Ya. SAS ini fokusnya memang pada standar yang terkait dengan fraud. Jadi ketika ada sesuatu fraud, maka diatur di sini. Kemudian ada ISO, ini ISO Security. Kemudian ada juga beberapa inisiatif hukum ya, Gramm-Leach-Bliley Act. Ini kalau di Amerika Serikat biasanya produk hukum itu dinamai dengan pengusulnya, kayak gitu ya. Ini dari 3 orang pengusul yang ini dipakai sebagai basic untuk fraud membuka apa yang terjadi ketika terjadi fraud. Jadi aspek transparansi, keterbukaan ini biasanya dipakai untuk dasar ketika KPK bertindak dan segala macam. Kemudian juga ada US Foreign Corrupt Practice Act, ini juga menjadi menarik. Ternyata mereka juga punya hal yang sama. Nah khusus di SAS 99 contohnya, ini juga diatur ya, meskipun dia spesifik sebenarnya untuk financial statement, tapi bisa dipakai untuk standar yang lain. Jadi misalnya understand fraud, jadi kita bagaimana mengetahui atau memahami fraud itu sebenarnya apa, atau itu ada di sini. Jadi tidak semuanya kemudian yang tidak sesuai dengan kita kemudian kita anggap ini jadi fraud, tapi terminologi fraud ini definisinya apa itu ada di situ semua. Jadi misalnya kita lalai mengupdate password gitu, dan kemudian kita kehilangan akses ke resource kita gitu, itu juga somehow itu jadi fraud. Kemudian yang kedua ini bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti untuk meyakinkan bahwa itu fraud gitu ya. Jadi ini juga menjadi penting. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi dan merespon
ketika fraud itu menghasilkan risiko. Jadi tadi ada sesuatu yang lemah, salah, kemudian harus kita identifikasi apa risiko yang muncul. Nah, kemudian juga bicara tentang dokumentasi. Jadi dokumentasinya sangat ketat gitu ya. Dan kemudian bagaimana cara kita mengkomunikasikan temuan-temuan yang kita temukan selama fraud itu terjadi. Dan nanti juga ada beberapa teknologi-teknologi yang direkomendasikan untuk mendukung itu. Nah, teknologi ini bukan produk ya, tapi metode. Jadi misalnya bagaimana kita melakukan klasifikasi atau klasterisasi terhadap jenis fraud itu ada apa termnya. Jadi ada parameter bakunya sehingga tidak sembarangan. Nah, ini juga menjadi menarik karena fraud itu sekarang tidak hanya bicara bagaimana merugikan orang lain, tapi juga kita kehilangan intellectual property gitu ya, kemudian ya macam-macam begitu ya. Nah, kemudian juga di network juga sama ya, karena semua perusahaan pasti dan organisasi pasti tersambung ke jaringan komunikasi data. Nah, ini otomatis juga potensi terjadinya tadi serangan yang sebenarnya nature gitu ya, alamiah di internet gitu atau di jaringan komputer, tapi karena ada orang yang memanfaatkan kelemahan itu untuk mengambil keuntungan, maka muncul fraud tadi. Ini saya skip aja biar tidak terlalu panjang. Nah, saya akan masuk langsung ke sini. Jadi kenapa penting gitu ya seorang auditor atau information system auditor itu harus mengetahui teknik dari forensik ya. Meskipun masih ada jenis-jenis teknik yang lain yang juga itu sangat penting kita ketahui. Tapi karena keterbatasan durasi kuliah kita harus nanti teman-teman bisa mencari sendiri sebenarnya. Jadi pertama adalah karena mayoritas dari suatu kejadian yang merugikan orang lain gitu ya atau fraud ini biasanya bisa dibuka atau dibuka dengan cara ini by change ya. Jadi ya kita harus mencoba jadi trial error, kemudian kita baru tahu biasanya fraud itu terjadi setelah kejadian ya, biasanya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi menarik lagi adalah auditor ini kadang tidak mengetahui apa definisi fraud gitu ya. Jadi sama seperti misalnya kita mendapatkan laporan bahwa suatu pihak itu merugikan pihak lain. Nah, tapi kita nggak tahu itu apakah itu hanya klaim atau memang benar-benar itu fraud ya. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa fraud itu butuh evidence. Jadi harus ada evidence base-nya, tidak bisa hanya asal klaim atau hanya sekedar report begitu ya. Nah, yang menjadi perhatian juga bahwa value of IT itu kan masih sangat tinggi gitu ya, value-nya masih tinggi sehingga otomatis fraud itu menyasar bagaimana kerugian juga nanti akan menjadi sangat tinggi gitu ya. Nah, sebagai seorang auditor nanti kita harus punya ini namanya KSE kalau orang suka nyebutnya atau KSE gitu ya, knowledge, skill, and abilities. Nah, ini biasanya harus paham nih tentang bagaimana konsep accounting. Accounting bukan finansial saja ya, tapi bagaimana detail merelasikan suatu kejadian dengan kejadian yang lain, melakukan analisis itu ada di situ. Kemudian auditing ini tadi memahami proses-proses ya. Kemudian juga harus IT-nya harus kuat ya. Jangan sampai weak sebenarnya. Sehingga kita harus memperkuat di IT knowledge ya. Kemudian fraud and forensic knowledge-nya, dan juga harus tahu bagaimana cara melakukan investigasi dan skill analitiknya ini harus kuat. Jadi ini harus ada gabungan antara orang ilmu komputer, orang IT, kemudian pernah belajar tentang forensik, dia tahu benar cara prosesnya, dan juga harus seorang data scientist kan gitu. Jadi ini gabungan 3 profesi sebenarnya gitu untuk bisa menjadi hal semacam itu. Dan biasanya ini tidak banyak orangnya. Kalau di Indonesia ya orang-orangnya sebenarnya hanya itu saja. Mungkin pernah mendengar nama Ruby Alamsyah, kemudian ada salah satu profesor di ITB itu juga salah satu expertnya, saya agak lupa namanya, semacam itu. Jadi memang nggak banyak, dan karena keahliannya ini memang dibangun dari proses pengalaman yang panjang dan keahlian yang cukup dalam begitu. Jadi ini salah satu yang perlu kita pahami. Nah, yang menjadi perhatian kita nanti sebenarnya adalah perlu kita harus memahami bagaimana membuat digital audit trail. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi digital audit trail itu semacam kalau di server gitu mudahnya.
Itu seperti kita punya server log, semua kejadian, semua akses, semua eksekusi komputasi itu tercatat di log, sehingga baik itu dilakukan oleh manusia atau oleh mesin, itu tercatat. Sehingga dari situ kita bisa mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian kita harus bisa melakukan ini, electronic evidence ya. Jadi harus bisa membuat electronic evidence. Ini menjadi sangat penting. Jadi ini juga tidak mudah ya, karena biasanya eh, karena bukti itu ada di jaringan misalnya gitu, itu sangat apa itu namanya, sangat fragile. Jadi kita temukan sekarang, tapi kalau kita kemudian lewati, bisa jadi sudah hilang di detik berikutnya. Jadi ini harus sangat hati-hati. Nah, kemudian kita harus bisa melakukan trace terhadap akses ya ke sistem yang tidak terotorisasi. Nah, ini mungkin nanti harus ada sistem apa semacam firewall gitu yang punya kemampuan untuk bisa mendeteksi hal-hal yang ini yang unauthorized gitu ya. Misalnya terjadi SQL injection atau mungkin phishing atau yang lain, nah itu juga nanti harus bisa dideteksi. Kemudian nanti punya kemampuan untuk bisa merekomendasikan dan mereview security policies-nya. Nah, ini memahami computer fraud teknik ini, kemudian dan kita bisa melakukan menganalisa dan mengevaluasi kerugian yang mungkin muncul. Nah, kemudian juga kita harus punya kemampuan untuk memahami dari informasi yang kita koleksi dari berbagai sumber yang ada di komputer log. Jadi ya mau tidak mau harus paham arsitektur komputer. Jadi mata kuliah di jaringan komputer itu sangat penting ya, atau di lab riset SKJ itu sangat penting menurut saya, karena kita bisa memahami bagaimana log itu terjadi dan seterusnya. Kemudian mata kuliah jaringan komputer dan kemudian mata kuliah yang lain juga menurut saya sistem informasi itu menjadi sangat penting, karena harus kita bisa memahami log atau apa ya, audit trail tadi itu muncul dari aktivitas apa di sistem informasi. Teknologi internet juga menjadi penting karena kita harus tahu juga bagaimana cara kerjanya, sehingga nanti kalau ada akses yang terjadi dari akses internet, web server, atau mungkin firewall kita, penetration testing yang terjadi dari luar, itu juga kita bisa capture ya, informasi dari situ. Nah, kemudian harus memahami juga protokol untuk melakukan incident handling. Nah, ini jadi poin penting juga. Jadi kalau terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan. Nah, nanti kita jelaskan sedikit di prosedurnya ya. Nah, kemudian juga harus ini punya keterkaitan atau punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak manajemen dan juga law enforcement atau pihak-pihak berwajib, karena kadang nanti kita harus sampai profit bisa ke sana gitu ya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan dari proses forensik ini sebenarnya punya tujuan auditnya. Jadi kayak kemarin saya menjelaskan tentang audit objektif untuk substantif test ya, di forensik juga ada. Jadi tujuan utamanya sebenarnya ini, kita mencoba membuka apakah memang terjadi fraudulence atau criminal cyber activity, aktivitas-aktivitas yang berpotensi fraud atau merugikan. Jadi ini harus kita lakukan. Jadi bisa jadi trafficnya normal, tapi sebenarnya traffic yang normal itu kalau terus-menerus misalnya itu menjadi merugikan orang lain. Contoh misalnya kita di UGM gitu ya, langganan apa itu namanya, jurnal ilmiah online gitu ya, di IEEE atau Scopus gitu. Pernah ada kejadian misalnya itu aksesnya biasa. Nah, mahasiswa mungkin karena butuh banyak, terus kemudian bikin aplikasi kecil, bikin robot yang bisa mendownload secara otomatis. Nah, tapi kemudian dipasang di beberapa komputer atau device secara bersamaan dengan satu user login. Nah, ternyata itu menyalahi aturan dari IEEE atau Scopus yang menyatakan bahwa satu user ya hanya bisa download berapapun dengan sistem antrian tapi dalam satu device. Nah, ketika terdeteksi di banyak device, maka IEEE akan mengkategorikan itu sebagai fraud. Nah, ketika terjadi maka akan terjadi permintaan keterangan dari UGM apa yang terjadi, apakah memang di UGM terjadi fraud atau tidak. Nanti sempat berapa kali UGM itu kena apa ya, denda, harus bayar denda sekitar 5.000 sampai 10.000 dolar itu hanya gara-gara beberapa kejadian itu
ada yang melakukan apa itu semacam masif download ya, masif download. Ya, ini juga bahaya. Nah ini dan yang terakhir kalau tidak salah itu terjadi di areanya kalau tidak salah di gedung S2 S3 di FMIPA. Jadi itu untungnya bukan anak ilmu komputer malahan. Jadi itu memanfaatkan apa namanya jaringan kampus untuk download. Tapi ketika diinvestigasi memang untungnya motivasinya bukan untuk apa-apa tapi memang kebutuhan. Jadi ya dititipin teman-temannya untuk download gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bagus juga ya, jadi itu ya. Jadi ya itu salah satu contoh ya. Jadi aktivitasnya normal tapi merugikan, jadi kayak gitu. Nah, tinggal nanti diakses apakah itu memang harus sampai ke apa hukum atau tidak. Nah, kemudian nanti kita harus melakukan yang namanya mengisolasi evidence. Ya, jadi evidence ini nggak boleh kalau sudah terkumpul nggak boleh di apa ya terganggu, harus original dan tetap bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian nanti melakukan dokumen skin ya. Ini semacam memilah-milah, mengklasifikasi dokumen-dokumen yang mendukung evidence tadi menjadi susunan evidence yang baik. Sehingga nanti kita punya yang namanya chain of custody of evidence. Jadi kumpulan evidence yang kalau diurutkan itu menjadikan kita tahu apa yang bagaimana fraud atau kejadian ilegal itu terjadi. Jadi kayak kita menata potongan-potongan foto secara time lapse gitu, sehingga kemudian kita tahu oh ternyata mulainya dari mana dan seterusnya. Kemudian nanti kita juga menganalisis digital information-nya, jadi kita analisis satu persatu, apakah itu terjadi karena memang internal fraud atau internal error atau mungkin terjadi karena yang lain. Nah kemudian baru terakhir kita tetap harus mengkomunikasikan hasil dengan baik, gitu ya. Nah, ketika terjadi hal tersebut, biasanya ada satu prosedur yang namanya immediate concern. Jadi, immediate concern ini kita perlu kita ada semacam checklist pertanyaan. Jadi, apakah level dari kejadian yang sekarang ini dihadapi itu memang terjadi karena problem yang sudah ada atau terjadi karena faktor luar atau kalau bahasa kita ya faktor eksternal, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah itu masuk dalam kategori kriminal, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu juga harus di clear out gitu ya. Kemudian apakah sistem bisa diisolasi untuk mencegah bertambahnya kerugian yang mungkin muncul gitu. Kemudian dan apakah kita perlu melakukan ini pengecekan secara intrusion ya pengecekan secara agak paksa ya kepada internal maupun eksternal resource yang kita punya. Nah kemudian kita jadi ada pertanyaan apakah kita kemudian mengetahui siapa suspeknya, calon tersangkanya gitu ya, jadi semacam itu. Dan kemudian seberapa besar loss yang kita bisa identifikasi saat ini menjadi sangat penting. Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan awal yang nanti harus ada di kepala seorang information system audit ya ketika masuk ke forensik. Nah yang menjadi menarik adalah sebenarnya kita nanti melakukan langkah-langkahnya. Pertama itu tidak boleh langsung investigasi, tapi yang dilakukan adalah melakukan immediate response. Nah, immediate response-nya adalah proses di mana kita melakukan langkah awal untuk mengantisipasi pertama bertambahnya kerugian gitu. Yang kedua, untuk memastikan evidence itu terkoleksi dengan baik, gitu, dengan cukup. Gitu. Jadi yang dilakukan ya, pertama, begitu kejadian, kita harus mengamankan atau mengamankan perimeter, melakukan shutdown komputer, gitu, itu penting. Gitu ya. Kenapa? Karena agar di komputer itu tidak ada perubahan lebih lanjut. Kemudian melakukan bitstream, mirror image of data. Jadi hard disk misalnya gitu, kemudian di mirror. Kalau teman-teman lihat kayak KPK itu, kalau mereka melakukan penggeledahan yang diambil langsung satu CPU-nya gitu ya. Itu salah satu contoh mereka melakukan shutdown dan bitstream mirror image of data secara fisikal agar kemudian tidak terjadi perubahan. Kemudian kita mengidentifikasi trackback ya, possible log location. Jadi dari mana akses itu berada. Kemudian kita harus meminta log preservation dari sistem administrator kalau mereka punya. Kemudian nanti ada
kita harus melakukan content damage ya, kita harus mengakses berapa banyak yang terdampak dan kemudian mengumpulkan catatan-catatan akses sistem secara lokal dan kemudian mencoba membuat dokumentasi. Nah, ini menjadi immediate response yang harus dilakukan oleh tim. Jadi langkah pertama tidak tergesa-gesa melakukan analisis atau menentukan siapa tersangkanya gitu, tetapi immediate response dulu harus dilakukan. Nah, baru kemudian kita melakukan investigasi, masuk ke tahap berikutnya yaitu investigasi. Nah, ini biasanya kita melakukan measurement something gitu ya, measurement dengan teknik-teknik tertentu untuk menghentikan kerugian atau dampak yang terjadi selama itu berlangsung. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Kemudian kita juga harus berkomunikasi intensif dengan tim manajemen dan komite audit di perusahaan itu untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Sehingga mereka kemudian kan kalau misalnya bisnis terganggu, mereka melakukan hal-hal tertentu yang perlu dilakukan. Kemudian melakukan, kita menganalisis copy of digital file. Jadi kalau terjadi nanti data itu di copy image tadi, yang kemudian yang dianalisis adalah yang hasil kopinya, bukan data aslinya, agar tidak kita mengganggu integritas dari data aslinya. Kemudian kita harus mengukur level dan nature of loss-nya, mengidentifikasi apa penyebabnya atau perpetratornya, dan kemudian kita membuat teori atau hipotesis apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian nanti memaintain chain of custody. Nah, yang perlu diperhatikan di investigasi ini, kita tidak sampai menentukan siapa suspek dan siapa yang bersalah sebenarnya. Itu urusannya sidang gitu, atau hukum gitu. Tapi kita hanya memberikan bukti, jadi menjabarkan semua hal yang kita dapatkan, sehingga ketika logika itu muncul, maka seorang hakim misalnya gitu ya, atau seorang orang yang berhak menentukan nanti bisa mengetahui, oh berarti ini dia yang melakukan, jadi semacam itu. Nah, ini jadi penting prinsipnya, jangan sampai kita kebablasan langsung mengatakan bahwa suatu material digital itu palsu misalnya, atau mungkin bukan itu, dan seterusnya, itu jadi menarik. Nah, ini tantangan tersendiri ya, karena sekarang lagi marak ya kasus-kasus itu ya. Contoh yang fraud ya, atau ada seorang nasabah bank yang kemudian kehilangan uang sekian miliar gitu ya. Nah, sekarang masih bergulir kasusnya. Kemudian terakhir ada video yang berbau tidak baik begitu, tapi kemudian menjadi viral karena diviralkan, dan kemudian diskusinya adalah ini asli apa tidak dan seterusnya. Tapi sebenarnya kita tidak sampai menjudge gitu, tapi kita menyampaikan faktanya seperti apa. Nah, dalam forensik itu ada satu framework yang disebut sebagai Digital Crime Scene Investigation atau DCSI. Ya, jadi Digital Crime Scene Investigation ini adalah framework untuk melakukan preservasi dokumen, menganalisis dan merekonstruksi kejadiannya, dari semacam itu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa goal-nya adalah menentukan apakah kejadian fraud itu memang terjadi dan digital evidence-nya mendukung itu. Intinya di situ. Jadi ini aja cara kerjanya semacam itu. Makanya di sini langkahnya cuma 3. Jadi preserve, document skin, analyze, dan documented data, kemudian melakukan rekonstruksi dan memunculkan logika bagaimana fraud event itu terjadi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi kita harus tahu bagaimana digital crime scene ini berjalan. Nah, pada tahap pertama, preservation and document skin, ini tujuannya memang mempreserve atau menyimpan secara jangka waktu yang lama dengan format originalnya. Jadi preserve itu agak spesifik ya. Tidak seperti store. Kalau store kan menyimpan saja. Tapi kalau preserve itu menyimpan dan mempertahankan format data dari aslinya. Nah, ini dibuat preserve digital object as possible, dan kemudian kita mendokumentasikan crime scene-nya. Nah, metodenya ada beberapa ya, melakukan shutdown system, unplug, dan juga melakukan do nothing. Nah, do nothing itu maksudnya kita tidak mengutak-ngatik resource komputer misalnya gitu ya. Kemudian melakukan back and tag ya. Jadi kita mulai melakukan menandai ya, dari masing-masing petunjuk yang muncul dalam penelusuran bukti audit. Nah, kemudian kita harus melakukan ini, incident and investigation. Jadi di sini kita harus mencoba mulai mengidentifikasi apakah yang terjadi itu insiden atau crime. Nah, kemudian melakukan proses investigasi ya,
proses bagaimana kita mendevelop atau membangun hipotesis terhadap kejadian yang terjadi. Nah, yang harus dipenuhi adalah kita harus paham bahwa bukti itu memenuhi ini 5 komponen ini ya. Jadi lengkap, original atau otentik, admissible, diterima oleh secara lengkap ya, dokumennya harus lengkap formatnya. Kemudian reliable itu mau diuji berapa kali tetap hasilnya sama gitu ya. Dan believable, dipercaya karena diambil dengan cara-cara yang appropriate dan sesuai dengan kaidah ilmiah atau kaidah teknologi yang ada pada saat ini. Nah, ini menjadi penting ya untuk kemudian bisa dilakukan. Nah, oke. Nah, itu kira-kira penjelasan dari sisi forensik. Nanti materi juga sudah ada, nanti teman-teman bisa melihatnya lebih luas ya. Ini bisa dipelajari juga, sebenarnya ini satu slide nanti dijelaskan dalam satu mata kuliah utuh gitu ya. Oke. Nah, itu adalah penjelasan tentang forensik. Nah, sekarang saya akan